kita akan kembali datangnya dari Mahmudi di Madura nih Ustaz. Apa ciri-ciri orang yang sudah ditakdirkan neraka dan surga ya Habib? Apakah dengan perbuatan dan perilakunya? Apakah orang yang perbuatan jelek tanda bahwa dia ditakdirkan di neraka katanya Habib? Ada dua hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang bisa dikatakan 90% ya. 90% orang yang ditakdirkan maksiat itu hidup di dunia maksiat. Seperti hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Innallaha khalaqal jannata wa khalaqa ahlaha wa bi a'mali ahlil jannah ya'malun. Allah menciptakan surga dan menciptakan calon penghuni surga. Dan calon penghuni surga ini akan berbuat amal-amal saleh yang membuat dia masuk surga. Demikian juga neraka. Innallaha khalaqan nar. Allah menciptakan neraka dan menciptakan calon-calon penghuni neraka. Dan orang-orang yang menjadi calon penghuni neraka, dia akan berbuat perbuatan yang membuat dia masuk neraka, maksiat dan seterusnya. Diperkuat dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yamutul mar'u ala ma asha alaih. Orang itu bakal meninggal husnul khatimah atau su'ul khatimah tergantung yang dia lakukan semasa hidupnya. Kalau hidupnya dipenuhi dengan maksiat, ini orang insya Allah mati maksiat, su'ul khatimah. Jika hidupnya dipenuhi taat, ini orang mati insya Allah husnul khatimah. Karena janji Nabi orang itu akan meninggal sesuai kebiasaan. Wa yuhsyarul mar'u ala ma mata alaih. Dan akan dibangkitkan di hari kiamat sesuai dia mati. Mati husnul khatimah akan dibangkitkan dalam keadaan keindahan kemuliaan. Mati su'ul khatimah dibangkitkan dalam keadaan kejelekan dan keburukan. Na'udzubillah. Ini seperti yang saya katakan 90 bisa kita katakan 90%. Tapi ada 10%. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna rajula la ya'malu bi amali ahli jannah hatta la yakunu bainahu wa bainaha illa dira. Ada seseorang kata Nabi selalu taat. Dari banyaknya taat yang dia lakukan, ibadah yang dia lakukan, Nabi mengistilahkan antara dia dan surga tinggal 1 dira, tinggal setengah meter. Mati meninggal surga deh dari banyaknya amal soleh. Tapi fayasbiqu alaihil kitab, takdirnya dia ternyata ahli neraka. Fayamalu bi amali ahli nar fayadkhulaha. Maka sisa yang tinggal dikit umurnya ini membuat dia maksiat dan mati su'ul khatimah. A'udzubillah. Demikian juga sebaliknya, inna rajula la ya'malu bi amali ahli nar hatta la yakunu bainahu wa bainaha illa dira. Ada orang maksiat sampai antara dia dan neraka dari banyaknya maksiat tinggal setengah meter. Mati neraka deh. Fayasbiqu alal kitab. Tapi takdir Allah lain. Dia bertobat, beramal saleh, meninggal husnul khatimah dan masuk surga. Hadis ini mengandung banyak hikmah. Di antaranya orang yang banyak taat, jangan Anda merasa aman. Karena ada hadis, banyak ada orang yang ahli taat tapi akhir hidupnya maksiat dan su'ul khatimah. Tapi ketika kita melihat orang maksiat, jangan kita memvonis dia. Mungkin dia masuk dalam hadis yang dikatakan Nabi tadi, yang banyak maksiat tapi akhir hidupnya taat, ibadah, taubat, husnul khatimah masuk surga. Itu untuk kita. Ketika kita ditakdirkan oleh Allah sekarang ini dalam keadaan taat,
ahli sholat di masjid, ahli Quran, ahli majlis dan seterusnya, maka kita jangan senang dulu. Kita jangan ngambil hadis yang tadi. Orang itu meninggal menurut kebiasaannya dia hidup, belum tentu ada hadis lain. Jangan-jangan kita masuk dalam hadis tadi itu, hidupnya taat, sebelum mati maksiat. Naudzubillah. Tapi ketika kita melihat orang ahli maksiat, jangan pakai hadis ini. Oh ini maksiat terus, pasti mati maksiat. Belum tentu, ada hadis lain. Jangan-jangan dia seperti yang disabdakan Nabi, hidupnya maksiat, akhir kehidupannya ta'ah. Sehingga kita banyak ibadah yang kita lakukan dengan banyak, tidak membuat kita sombong dan bangga, kita takut su'ul khatimah. Dan ketika kita melihat orang yang siang malam maksiat, tidak membuat kita menghinakan dan merendahkan dia, mungkin dia akhir hidupnya taubat dan husnul khatimah. Sehingga kita banyak ibadah dan ta'ah dan tetap husnudzon kepada semua orang.